ayat 19 dan beberapa ayat berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul aziz. Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthihi wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Allah Maha lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rizki kepada siapa yang dikehendakinya. Dan dialah yang maha kuat lagi maha perkasa. Barang siapa yang hendak menanam benih akhirat, akan kami tambah baginya penanaman benihnya. Dan barang siapa yang hendak menanam benih dunia, kami berikan untuknya sebagian darinya, dan tidak ada baginya di akhirat suatu bagian apapun. Sepintas ayat 19 di atas yang berbicara tentang sifat Allah dan penganugerahan rizki tidak mempunyai hubungan yang erat dengan ayat sebelumnya yang berbicara tentang sikap orang-orang kafir dan mukmin tentang hari kiamat. Namun seperti yang ditulis oleh Sayyid Qutb, hubungan tersebut menjadi jelas dengan uraian ayat 20 yang berbicara tentang ladang dunia dan akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladang, tempat untuk menanam yang akan dipanen hasilnya nanti di akhirat. Sehingga apa yang akan diperoleh oleh hamba Allah, oleh umat manusia ini di akhirat, sesuai dengan apa yang dia tanam di dunia. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan yang telah dilakukan oleh seseorang dengan dasar keimanannya, maka nanti Allah akan balas, akan berikan kebaikan itu di akhirat. Bahkan bisa berlipat dari apa yang dia lakukan. Demikian juga wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal jelek, berbuat yang merugikan orang lain, maka nanti di akhirat dia juga akan memetik hasilnya, akan memanen apa yang dia lakukan. Dengan demikian kita dapat berkata bahwa ayat 19 merupakan pengantar untuk uraian ayat sesudahnya itu. Ayat 19 bahkan menyatakan bahwa Allah Maha Lembut, yakni Allah melimpahkan dengan sangat mudah
dan dengan lembut. Banyak sekali kebajikan terhadap hamba-hambanya, baik yang mukmin, yang beriman pada Allah, yang taat atas syariat Allah, maupun yang kafir, yang menentang, yang tidak mau menerima ajaran-ajaran Allah. Terhadap yang mukmin jelas adanya, sedang terhadap yang kafir paling tidak adalah penangguhan siksa untuk memberi mereka kesempatan bertaubat. Orang-orang yang kafir oleh Allah tidak diberikan siksanya di dunia, tapi akan diberikan siksanya di akhirat. Mereka masih diberi kesempatan oleh Allah untuk kembali kepadanya, untuk bertobat, untuk kembali kepada jalan yang benar. Di samping itu, bagi semua makhluk adalah sarana kehidupan dunia yang dengan mudah mereka peroleh. Kita oleh Allah telah dianugerahi begitu banyak fasilitas. Semua apa yang kita perlukan di dunia ini telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu udara segar. Allah sudah menyiapkan tanpa kita harus membeli. Kita perlu air sebagai kebutuhan pokok dalam hidup ini. Allah telah siapkan air. Allah menurunkan hujan dari langit. Kemudian air hujan itu akan bisa menumbuhkan tanaman-tanaman. Air hujan itu akan bisa meresap di bumi yang kemudian kita bisa ambil airnya dengan jernih dan kita bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Pada pokoknya tidak ada semua keperluan yang Allah tidak siapkan, yang Allah tidak sediakan kepada kita. Karena itu nikmat apalagi yang akan kita dustakan kalau semua yang kita butuhkan, bahkan yang tidak kita minta kepada Allah, Allah sudah siapkan untuk umat manusia ini. Dia memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya untuk dia beri. Masing-masing sesuai dengan upaya dan kemaslahatan mereka. Dengan kemahalembutannya itu tidak satupun yang luput dari anugerahnya. Dan dialah yang maha kuat sehingga anugerahnya tidak terbatas. Dan dengan demikian dia tidak gigir. Tidak juga anugerahnya itu karena dia lemah, hendak mengambil hati yang diberi. Lagi maha perkasa sehingga tidak ada yang dapat menghalangi kehendaknya. Apa yang telah dianugerahkan Allah kepada manusia tentu adalah untuk kepentingan manusia, bukan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Keagungan Allah tidak bertambah dengan beribadahnya seluruh umat manusia dan itu juga tidak berkurang keagungannya dengan kafirnya semua orang. Tidak ada makhluk yang hidup yang tidak diberi rezeki oleh Allah. Semuanya Allah telah memberikan sesuai dengan kadarnya masing-masing. Tugas kita adalah berikhtiar menjemput rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah. Maka Allah akan memberikan pahala bukan berdasar pada apa yang kita dapat, tapi Allah akan memberikan balasan dari apa yang sudah kita lakukan. Proses yang kita lakukan itulah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita secara sungguh-sungguh untuk menyebut rezeki itu dengan tetap
berikhtiar dan bertawakal kepada Allah, maka proses itulah yang nanti akan dinilai oleh Allah apakah rezeki yang kita dapatkan sesuai yang kita harapkan atau bahkan mungkin rezeki yang kita dapatkan jauh dari apa yang kita inginkan. Tapi Allah sudah memberikan nilai kebaikan, pahala berdasar proses yang sudah kita lakukan. Barang siapa yang hendak menanam benih di akhirat melalui amal-amal kebajikannya, maka akan kami tambah baginya penanaman benihnya itu, yakni akan kami lipat gandakan hasil dan ganjaran hasil usahanya itu baginya. Atau kami beri dia taufik, kemampuan untuk bisa berbuat baik, untuk melakukan lebih banyak lagi amal-amal kebajikan. Dan barang siapa yang hendak menanam benih di dunia dengan melakukan kegiatan yang tidak disertai oleh motivasi keagamaan, tidak ada keikhlasan, dan hanya mengharap hasil duniawi semata, tidak berpikir tentang akhirat, kami berikan untuknya sebagian darinya sesuai dengan kehendak kami, bukan sesuai kehendaknya, sedang tidak ada baginya di akhirat nanti suatu bagian apapun. Ketika seseorang ingin melakukan sesuatu di dunia ini yang motivasinya hanya untuk dunia, orientasinya hanya untuk kehidupan dunia, maka Allah hanya akan memberikan apa yang telah diniatkan itu. Kalau dia ingin kaya, ya Allah akan memberikan kekayaan. Kalau dia ingin sejahtera, Allah akan memberikan fasilitas untuk bisa memperoleh kesejahteraan itu. Tetapi di akhirat dia tidak akan mendapatkan apapun dari apa yang sudah dia lakukan. Sehingga kita terus memperbaiki niat kita. Setiap kebaikan yang kita lakukan, hendaknya motivasi kita, niat kita hanya karena ingin melaksanakan perintah Allah dan kita niatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sifat Al-Latif ini sebagaimana yang sudah dijelaskan pada ayat-ayat sebelumnya. Kata Al-Hars terambil dari kata harasa yang pada mulanya berarti menanam benih. Memang kehidupan dunia diibaratkan sebagai ladang tempat seseorang menanam benih. Apa yang ditanamnya adalah amal perbuatannya. Masa panen akan terjadi di akhirat nanti. Di sana masing-masing akan menemukan hasil usahanya. Bagaimana seorang petani yang menanam tanaman dengan bibit yang unggul, insya Allah panennya juga baik. Kalau dia menanam padi, kita juga akan memanen padi itu. Kalau yang kita tanam itu rumput, maka yang kita dapatkan juga rumput, demikian juga yang lain-lain. Sehingga apa yang kita dapatkan sesuai dengan apa yang kita tanam berupa benih itu. Karena itu seorang petani mesti berusaha berikhtiar untuk mencari benih yang terbaik, bibit yang unggul, yang hama tahan serangan hama, yang bisa panen dalam masa tanam yang lebih cepat dengan hasil yang lebih banyak. Itu adalah hasil dari teknologi pertanian yang terus dikembangkan sehingga jumlah umat manusia yang terus bertambah. Dalam waktu 50 tahun mungkin
penambahannya sudah 100%. Lahan yang ada sementara terus berkurang karena banyak lahan-lahan pertanian yang berubah menjadi tempat industri, yang berubah menjadi tempat pemukiman, tetapi karena teknologi pertanian hasil tanaman menjadi lebih banyak dan waktu panennya menjadi lebih singkat. Karena itu kita tidak pernah kekurangan bahan pangan sepanjang kita terus berikhtiar untuk bisa menyiapkan kebutuhan-kebutuhan pangan kita. Firman Allah, nu'ti minha, kami berikan untuknya, sebagian darinya mengisyaratkan bahwa perolehan kenikmatan duniawi berkaitan dengan kehendak ilahi. Juga kehendak ilahi juga. Dan bahwa perolehannya itu tidak akan sesuai dengan apa yang diharapkannya. Karena pada hakikatnya seseorang yang menghendaki kehidupan duniawi tidak pernah akan puas. Sehingga betapapun banyaknya yang dia peroleh, dia masih juga menginginkan yang lebih banyak. Tidak ada yang memenuhi ambisi anak-anak Adam kecuali dia masuk liang lahat. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Orang akan terus berlomba-lomba untuk mendapatkan materi. Dan itu tidak akan pernah berhenti sampai seorang kemudian masuk ke liang lahat, ke kuburan. Sehingga hanya orang yang beriman, hanya karena Allah saja, seseorang itu akan bisa merasakan sebuah kepuasan. Ketika orang tidak punya agama, atau ketika orang tidak menggunakan agama sebagai dasar dalam menjalani kehidupannya, maka tidak akan pernah orang bisa mendapatkan kepuasan dalam hidup ini. Ibaratnya seperti orang minum air laut, semakin banyak orang minum, maka semakin rasa haus itu dirasakan. Karena itu kita mesti menjadikan agama ini sebagai dasar kita di dalam menjalani kehidupan ini. Dan menjadikan Allah sebagai sumber segala sesuatu sehingga kepuasan akan bisa kita dapatkan. Betapapun yang telah dianugerahkan kepada kita, itulah yang terbaik untuk kita saat itu. Apakah jumlahnya jauh dari yang kita harapkan, atau mungkin jumlahnya seperti yang kita harapkan, atau bahkan jumlahnya lebih banyak dari yang kita harapkan. Kita akan bisa menjadi puas, kita bisa menerima, kita bisa qanaah. Karena itu kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang terus bisa mensyukuri semua nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ayat 21. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Walaula kalimatul fasli laqudiya bainahum wa innal zalimina lahum adzabun alim. Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah, dan sekiranya tak ada ketetapan yang pasti, tentulah mereka telah dibinasakan. Dan sungguhnya orang-orang zalim akan memperoleh siksa yang amat pedih. Ayat 19-20 tadi dengan penjelasan tentang anugerah Allah kepada mereka
yang hanya mendambakan kenikmatan duniawi, terlepas dari motivasi agama dan ukhrawi. Terhadap mereka, ayat di atas mengajukan pertanyaan yang mengandung kecaman, karena mereka pada hakikatnya dengan sikap tersebut telah memilih suatu agama dan pandangan hidup yang sangat keliru dan sesat. Ayat 21 di atas mengecam mereka dengan menyatakan, apakah mereka yang upayanya hanya untuk kepentingan duniawi semata-mata dan melupakan akhirat, mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah, lalu dengan mengatur agama yang tidak disyariatkan Allah itu, mereka menduga akan memperoleh seperti perolehan orang-orang yang mengikuti syariat Allah. Sungguh dugaan itu tidaklah benar. Karena hanya Allah saja yang berwenang menetapkan agama, yang membuat aturan dalam hidup ini. Dan sekiranya tak ada ketetapan yang pasti dari Allah tentang penangguhan siksa, tentulah mereka telah dibinasakan. Dan sesungguhnya orang-orang zalim yang mantap dengan kezalimannya, yakni kaum musyrikin, akan memperoleh di akhirat nanti siksa yang sangat pedih. Pertanyaan yang diajukan ayat di atas mengandung penolakan terhadap sikap orang-orang musyrik, sehingga kecaman terhadap mereka. Ini karena kepercayaan kepada berhala-berhala yang mereka sembah, atau bahkan ide-ide yang bertentangan dengan nilai tauhid yang kemudian menghasilkan sikap hidup adalah serupa dengan keberagamaan. Ini ditolak oleh ayat di atas. Sekaligus dikecam dengan menanyakan tentang siapa yang mengajarkan ide itu. Apakah ada lagi Tuhan-Tuhan yang mereka jadikan sekutu bagi Allah dalam hal penetapan agama? Bagaimana mungkin berhala-berhala itu menetapkan agama, padahal mereka tidak berakal. Mereka benda mati. Mereka tidak bisa berbuat apapun. Bagaimana mereka akan menolong orang yang menyembahnya? Padahal ketika mereka dirusak oleh seseorang, mereka tidak bisa membela diri. Maka orang yang menjadikan berhala-berhala sebagai sembahannya adalah sebuah atau sesuatu yang sangat tidak berdasar dan tidak masuk dalam akal yang sehat. Bagaimana mungkin manusia menciptakan agama padahal dia tidak mengenal dirinya sendiri dan tidak juga mengetahui masa depan, bahkan tidak mengetahui kemaslahatannya. Kita hanya tahu sesuatu yang sudah terjadi, itu pun yang waktunya tidak lama. Kita tahu apa yang sedang terjadi, tetapi untuk sesuatu yang belum terjadi, manusia sama sekali tidak tahu. Manusia hanya mampu untuk membuat perakiraan-perakiraan. Manusia hanya mampu untuk melakukan dugaan-dugaan, sekalipun dengan dasar teori, dasar ilmu pengetahuan. Sehingga untuk sesuatu yang belum terjadi, tentu manusia tidak tahu secara pasti. Karena itu kita diajarkan dalam agama ini, untuk sesuatu yang belum terjadi kita selalu mengkaitkan dengan kehendak Allah. Dengan ucapan insya Allah kita akan mendasarkan semua yang belum terjadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh
membuat sebuah kepastian tentang sesuatu yang belum terjadi. Ketika kita diundang oleh seseorang, ketika kita diminta untuk hadir di rumahnya misalnya, maka kita menyanggupi dengan ucapan insya Allah. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa hadir memenuhi undangan seseorang itu. Ketika kita memastikan, padahal kita tidak punya kemampuan untuk memastikan sesuatu yang belum terjadi itu. Ayat 22 insya Allah nanti akan kita kaji pada Jumat yang akan datang. Semoga Allah masih memberi umur panjang dan sehat kepada kita, sehingga kita terus bisa berikhtiar untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa anak-anak kita, dan dosa semua guru yang telah memberikan ilmunya kepada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatana min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wad-dhair. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal 'afiyata wal mu'afata ad-da'imata fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.